Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari mengatakan, para caleg DPR, DPD, dan DPRD terpilih harus mengajukan surat pengunduran diri jika maju di Pilkada serentak 2024. Hal tersebut Hasyim sampaikan saat rapat bersama Komisi 2 DPR Bawaslu dan Mendagri di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu 15 Mei 2024. Sebelumnya, Hasyim sempat mengatakan bahwa caleg terpilih tak usah mundur jika maju Pilkada 2024. Yang berkaitan dengan calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota hasil pemilu 2024 tetapi belum dilantik menjadi anggota. Pada dasarnya di Undang-Undang Pilkada menentukan bahwa kalau ada anggota DPR, DPD, atau DPRD provinsi dan kabupaten kota didaftarkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya. Ini bagi anggota. Namun bagi calon terpilih yang belum dilantik, maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD, tetapi belum dilantik. Jadi kalau belum dilantik, itu statusnya adalah sebagai calon terpilih. Maka apabila yang bersangkutan didaftarkan oleh partai politik sebagai calon atau bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri. Syarat atau dokumen yang diperlukan, yang dipersyaratkan adalah menyerahkan dokumen paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon. Hasyim menjelaskan syarat atau dokumen yang diperlukan adalah menyerahkan dokumen berupa pengajuan pengunduran diri paling lambat 5 hari setelah penetapan paslon di Pilkada 2024. Lalu dokumen kedua adalah tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri tersebut. Untuk dokumen ketiga berupa surat keterangan bahwa surat pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Katakanlah simulasinya begini. Kalau di dalam tahapan pilkada, pendaftaran calon itu dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus tahun 2024, lalu dilakukan penelitian administrasi, verifikasi, dan kemudian pada akhirnya ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pilkada itu pada tanggal 22 September 2024. Untuk anggota DPR RI, DPD ini kan sebagaimana kita ketahui, bagi yang terpilih itu akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024. Sehingga begitu yang bersangkutan ditetapkan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten Kota sebagai calon atau pasangan calon peserta pilkada pada tanggal 22 September 2024, maka yang bersangkutan harus segera mengajukan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih. Jadi supaya jelas jalur yang akan ditempuh, apakah menjadi calon kepala daerah atau menjadi anggota DPR atau DPD. Kurang lebih simulasinya demikian. Menurut Hasyim, langkah tersebut perlu ditempuh seseorang apakah dirinya ingin menjadi calon kepala daerah atau menjadi anggota DPR, DPRD, atau DPD. Sebelumnya, Hasyim menyebutkan caleg terpilih tak perlu mengundurkan diri jika maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Pernyataan Hasyim ini menimbulkan perdebatan, sebab berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 12/PUU/22/2024, KPU diminta mempersyaratkan caleg terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bahwa ia bersedia mundur jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota dewan. Adapun caleg DPR dan DPD Republik Indonesia terpilih hasil Pileg 2024 sedianya dilantik serentak pada 1 Oktober 2024, tepatnya pada akhir masa jabatan anggota DPR dan DPD RI periode sebelumnya. Jika telah dilantik secara resmi, ini memungkinkan caleg terpilih tidak hadir pelantikan anggota dewan pada jadwal yang ditentukan, sehingga dirinya tak perlu mundur karena masih mencoba peruntungan di Pilkada 2024. Seseorang yang harus mundur dari jabatan apabila dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah, ya apakah calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, itu adalah orang yang menduduki jabatan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD. Jadi kalau dia tidak sedang menduduki jabatan itu,
dan dia nyalek ya, kemudian dinyatakan terpilih, nggak ada kewajiban mundur. Yang ada kewajiban mundur itu kalau orang menduduki jabatan. Misalkan ada orang sekarang ini menduduki jabatan anggota DPR atau DPRD dan nyalek lagi untuk pemilu 2024, terpilih. Dan dia dicalonkan oleh partai untuk nyalon kepala daerah, maka dia yang wajib mundur lah dari jabatan anggota DPR atau DPRD untuk masa jabatan sekarang hasil pemilu 2019. Tapi untuk terpilihnya kan tidak ada kewajiban, karena undang-undang menyatakan yang wajib mundur orang yang sedang menduduki jabatan.